Kematian, duka, dan narkoba. Lingkaran setan depresi yang merundung remaja itulah yang digambarkan oleh film horor buatan sutradara kembar asal Australia, Danny dan Michael Filippo. Debut penyutradaraan mereka ini ternyata nggak bisa dianggap kaleng-kaleng. Talk to Me punya nafas horor yang kental, disertai pula dengan konsep dan penyimbolan yang menarik. Sekilas ini terlihat seperti another jelangkung-like story, cerita yang manggil-manggil arwah lalu lantas kesurupan. Alih-alih boneka atau papan Ouija, film ini menggunakan patung tangan. Para anak muda karakter cerita nanti bukan hanya kesurupan, tapi juga kecanduan kesurupan. Begitulah film ini menjadikan dirinya unik. Tangan pemanggil arwah dijadikan seperti perumpamaan drugs, candu tempat anak muda melarikan diri dari membicarakan masalah. Dalam hal ini, duka karena kehilangan orang yang dicinta. Setup dan paruh awal film ini memang efektif sekali membuat kita terpaku menatap layar, sambil sekali jantungan oleh jump scare. Aku pengen suka sama film ini. Secara teknis, definitely one of the decent horror out there. Tapi di paruh akhir, aku duduk di bioskop merasa jengkel oleh karakter utamanya dan oleh cerita yang berkembang dengan aneh. Remaja-remaja dalam Talk to Me berhura-hura, berpesta. Mereka berkerumun nyobain satu hal baru. Mereka gantian nyicipin sensasi ketegangan dan menyerempet bahaya, tapi sekaligus juga ngasih kelegaan dan kepuasan tersendiri. Kepuasan karena mereka telah berani mencoba, mengalahkan tantangan sosial sehingga akhirnya mereka semakin diterima di dalam lingkaran anak-anak keren. Hal baru tersebut adalah potong patung tangan yang bisa membuat siapa saja yang menggenggamnya seperti salaman dapat melihat roh gentayangan, entah itu hantu atau setan. Bahkan ketika anak-anak remaja itu mengizinkan, roh itu bisa masuk ke dalam tubuh mereka. 90 detik adalah batas waktu yang tak boleh dilanggar, karena selewat itu ritual harus segera dihentikan jika tidak mau si empunya tubuh kesurupan selamanya. Tubuhnya bakal jadi milik si roh yang diizinkan masuk. Si kata kuncinya adalah berbahaya. Perbandingan permainan horor tersebut dengan narkoba memang jelas ditarik oleh film ini. Dalam salah satu adegan montase, kita melihat para karakter remaja cerita ini udah kayak sedang teler. Bergantian mencoba tangan tersebut berkali-kali, ketawa-ketawa. Mereka tuh bersenang-senang seperti udah mabok beneran. Permainan berbahaya itu esensial bagi pergaulan karakter remaja di film ini. Ada yang melihatnya sebagai syarat untuk diterima, ada yang melihatnya sebagai cara untuk populer, ada juga yang menjadikannya sebagai outlet untuk melupakan masalah. Nah, karakter utama kita, si Mia, melihat permainan itu sebagai ketiganya sekaligus. Mia kehilangan ibunya 2 tahun yang lalu. Sang ibu bunuh diri, tapi gadis ini masih memendam grief yang luar biasa. Kita melihat di balik keceriaannya, di balik hubungannya yang tampak akrab dengan kakak beradik Jet dan Riley, Mia belum berdamai dengan tragedi masa lalunya tersebut. Dia masih nggak mau percaya akan pilihan naas ibunya, dan deep inside, dia masih terus berusaha mencari jawaban. Namun sebagaimana remaja yang lagi rentan, rapuh tapi pengen terlihat kuat, Mia mencari jawaban di tempat yang salah. Bukannya membicarakan secara dewasa dengan ayah, Mia malah mencari penenangan diri lewat hal-hal seperti narkoba ataupun permainan horor. Di antara karakter teman-temannya, Mia memang yang paling semangat mencoba main ini. Ketika Riley yang paling kecil di antara mereka mencoba patung tangan, Mia lah yang menyangka Riley itu kesurupan arwah ibunya. Ini menyebabkan Riley melewati batas waktu sehingga nyawanya kini terancam. Mia pun harus bertanggung jawab dan menyelamatkan Riley. Itu juga berarti dia harus mengkonfrontasi penyebab ibunya bunuh diri. Nah, urusan horor, film ini memang gak malu-malu. Duo sutradara kita ngasih momen-momen horor yang intens. Adegan kesurupannya adalah campuran antara chaos dan fun. Pendekatan yang mereka ambil punya reference ke horor seperti Evil Dead, dengan penampilan yang over the top dan level gore yang bakal sukses bikin kita meringis. Ya kan, lihat aja adegan Riley membenturkan wajahnya ke meja. Gila itu. Dan bukan cuma sebatas horor fisik, film ini juga mengerti membangun suspense untuk horor yang lebih emosional, horor yang lebih mental. Ruh-ruh yang memasuki tubuh remaja tersebut akan membuat mereka bertindak atau mengatakan hal yang berhubungan dengan ketakutan atau hidup mereka. Nah, seringkali tercipta kondisi awkward yang begitu ekstrim saat hantu membocorkan rahasia hostnya. Misalnya saat membuat host yang religius melakukan tindakan yang paling bikin setan ketawa terbahak-bahak. Nah, selain itu, film ini juga jadi horor mental karena ada banyak adegan ketika Mia merasa ambigu. Apakah dia benar-benar melihat setan atau dialah yang bertingkah aneh?
Apakah benar dia cuma sekali saja menyentuh ganja? Apakah roh yang bicara kepadanya itu memang hantu ibunya? Ataukah justru itu hantu jahat yang lagi mencoba menipunya? Or worse, bahwa semuanya itu memang hanya karena kepalanya saja yang nggak beres. Nah, Mia harusnya karakter yang menarik dengan banyak konflik personal regarding tragedi masa lalu tersebut. Duka yang belum mampu dia hadapi, sehingga dia terjerumus pada pelampiasan yang nggak benar. Tapi naskah membuat karakter itu nyaris unbearable. Mia buatku malah jatuhnya terasa annoying karena keambiguan atau misteri yang menimpanya tidak pernah benar-benar dibuat untuk menempa development si karakter. Begini, jika melihat dari build up di paruh awal, maka journey Mia sepertinya diarahkan tentang mengikhlaskan ibu. Mia seperti harus belajar percaya bahwa ibunya baik-baik saja, bahwa beliau benar bunuh diri karena setiap orang punya masalah dan terkadang beberapa orang menganggap kematian sebagai jalan keluar, sebagai jalan harapan. Itulah sebabnya kenapa ada adegan Mia bertemu kang guru yang sekarat di tengah jalan. Riley yang bersamanya di saat itu mengerti bahwa kang guru tersebut harus mereka bantu, yaitu harus mereka bunuh gitu. Tapi Mia tuh nggak tega. Lebih daripada itu, Mia nggak tahu betapa sakralnya kematian. Jika Mia tahu, tentu dia tidak akan bersemangat main manggil hantu-hantuan. Yang Mia lakukan saat itu adalah pergi begitu saja meninggalkan kang guru di tengah jalan. Sekali lagi menunjukkan bahwa dia lebih suka untuk kabur dari masalahnya. Nah, dari kesalahannya tersebut, maka pembelajaran bagi Mia berarti harusnya adalah menyadari bahwa kenyataan harus dihadapi. Meski itu berarti menerima bahwa ibunya bunuh diri karena bagi ibunya itulah satu-satunya cara untuk bebas. Talk to me adalah mantra yang diucapkan saat anak-anak itu sudah siap untuk melihat hantu dengan bantuan patung tangan. Dikaitkan dengan konteks cerita, kata-kata tersebut juga dapat berarti pesan untuk kita bahwa suatu masalah ya harus dibicarakan. Masalah sulit dalam hidup remaja salah satunya adalah soal kematian. Kehilangan orang yang disayang memang bisa membuat anak muda terjerumus ke lingkaran setan. Film ini nunjukin bahwa momok sebenarnya bukanlah kematian, karena kematian bisa berarti berbeda-beda bagi orang. Beberapa orang bahkan menganggap sebagai jalan keluar. Nah, momok sebenarnya justru adalah hal yang bisa orang lakukan jika dia belum berdamai dengan kematian tersebut. Tapi momen pembelajaran Mia tak kunjung datang. Jikapun ada, cara film menceritakannya membuat momen tersebut hanya seperti sebuah shocking value. Untuk tidak nge-spoil terlalu banyak, momen Mia memilih membunuh Riley atau tidak oleh film ini hanya dijadikan kejutan bagi kita. Padahal kan harusnya kita dibuat mengerti kenapa Mia memilih hal yang akhirnya dia lakukan. Harusnya kita ada di dalam kepala Mia saat itu, bukannya berada di dalam mobil yang sedang melaju. Karena di momen itulah Mia baru benar-benar bergulat dengan kematian, dengan topik yang selama ini mungkin dia takut, ya kan, karena dia takut berhadapan dengan kenyataan tentang ibunya. Personal Mia bergulat dengan pertanyaan apakah Riley juga menginginkan kematian, bisikan hantu ibunya mewakili apa yang ia yakini, sedangkan kenyataan mewakili apa yang butuh untuk dia percaya. Secara kejadian kulit luarnya pun aku merasa nggak yakin lagi soal apa yang ingin film ini sampaikan, selain untuk bikin kita surprise. Sampai di rumah saat pulang menonton film ini di bioskop, aku masih bingung sama pilihan Mia karena menurutku nggak make sense dengan apa yang sebelumnya dia lalui. Like, dia baru saja ninggalin ayahnya bersimbah darah untuk menipu sahabatnya supaya bisa membunuh adik si sahabat. Tapi setelah capek-capek jalanin rencana tersebut, Mia malah tidak follow through her plan. Ya kan? Kenapa dia memilih itu? Apa pengaruh pilihannya pada journey Mia yang telah dibangun? Aku nggak bisa menjawab itu semua lantaran paruh akhir film seperti melipir dari build up di awal dengan ngasih banyak ambigu, tapi terkesan trying too hard supaya hanya kita bersimpati pada karakter Mia. Dan inilah masalahnya, bersimpati kepada Mia adalah hal-hal yang benar-benar susah. Acting si Sophie sebenarnya total. Namun aku lebih suka Mia saat dia kesurupan ketimbang saat dia sok histeris dirundung grief dan hantu. Jadi karakter cewek ini tuh ditulis sebagai karakter yang benar-benar cari masalah gitu. Kemudian dia tuh sok menjadi yang paling terluka. Misalnya si Mia tuh sendiri yang sebenarnya bersikeras membolehkan Riley yang masih terlalu muda untuk mencoba permainan patung tangan. Tapi kemudian dia malah ngajak temannya yang lain untuk ikut ngaku bersalah gitu. Relasi film sebenarnya didesain cukup kompleks ya kan. Jadi sahabat si Mia, si Jade, punya pacar yang adalah mantan si Mia. Meskipun mereka tuh cuma pernah pegangan tangan doang. Nah, tapi Mia yang sekarang bersikeras mereka tuh cuma temenan. Ya kan? Tapi oleh naskah yang mendesain karakter Mia sebagai orang yang menghindar membicarakan masalah, Mia ini malah dibuat kayak terkesan licik dengan mengajak si pacar tadi itu nginap di rumahnya. Saat mereka semua termasuk Jade
sedang terguncang oleh kejadian yang menimpa Riley. Jadi dia tuh kayak cari masalah gitu. Nah, saat hal menjadi lebih intens, Mia yang harusnya sudah belajar untuk konfrontasi masalah, lebih memilih untuk percaya hantu ketimbang orang hidup. Buatku ini membuat aksi-aksi Mia sebagai pilihan dogol, yang bikin aku tuh susah relate dan peduli sama dia. Aku malah lebih bersimpati kepada karakter Jade, karena stake kehilangan Riley, kehilangan adik itu lebih kuat terasa. Si Mia tuh nggak jelas bakal kehilangan apa gitu jika hantu berhasil mengklaim tubuhnya Riley. Bahkan sekuen yang mengantar kita kepada penutup cerita yang harusnya keren dan surreal terasa hampa karena Mia hanya berakhir sebagai karakter yang ternyata dia sekarang jadi begini gitu. Alih-alih membuat kita menyelam kenapa dia harus berakhir seperti itu. Development Mia seperti terputus di tengah dan film menunjukkan cerita ini hanya untuk jadi kisah downward spiral dari seorang karakter yang sikap dan pilihannya itu nggak simpatik. Sebenarnya development atau pembelajarannya lah yang harusnya bikin kita berbalik jadi simpati sama Mia. Tapi malah itu yang diputus oleh cerita. Makanya aku bilang aneh film ini gitu. Paruh akhir film sepertinya tidak harus begitu. Film ini punya konteks soal kematian yang dibungkus oleh ide dan konsep horor yang menarik, yang sebenarnya serupa dengan cerita-cerita pemanggilan ruh, tapi juga terasa berbeda berkat karakter dan situasi yang dihadirkan. Protagonis harusnya adalah karakter yang simpatik dan memancing dramatic irony, karena kita melihat dia terus melakukan pilihan yang salah. Penyadaran dia di akhir harusnya jadi momen besar, tapi film membelokkannya hanya menjadi sekedar kejutan. Tragisnya tidak pernah benar-benar berkesan karena si karakter kehilangan development yang telah dibangun di paruh awal. Sehingga meskipun aspek horornya menyenangkan dan super intens, kesenanganku menonton film ini berkurang banyak karena karakternya flat out annoying. Ya, pokoknya talk to my hand aja mending si Mia ini. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Talk to Me. That's all we have for now. Mia bercerita dia punya recurring nightmare, yaitu mimpi melihat dirinya nggak punya pantulan di cermin. Apakah kalian juga punya mimpi buruk yang terus berulang? Kalau aku dulu tuh paling sering mimpi ketemu kembaran seseorang dan aku harus memilih mana yang asli, mana yang hantu. Share cerita horor kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydese.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store MyDorship di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.